Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berjumpa di pertemuan pembelajaran fisika pada hari pagi ini. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pekan lalu, Bapak sudah bagikan kelompoknya. Jadi silahkan duduk sesuai kelompoknya. Namun sebelum itu, nanti saat kalian pindah duduk dengan kelompoknya, kalian boleh langsung gunakan jaslabnya sebagaimana peraturan di sini ya. Kita masuk di lab, kita gunakan jaslab. Kemudian Bapak ingin tanya dulu, Revi. Ya. Revi kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, Revi duduknya untuk kelompok 3 di sebelah sini ya, depan ya. Jadi yang kelompok 3 silakan nanti duduknya di depan. Jadi urutannya kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di belakang situ, kelompok 3 di sini ya, dan kelompok 4 di belakangnya kelompok 3. Baik. Oke, silakan berpindah dulu. Langsung digunakan jaslabnya, silakan. Jaslabnya boleh langsung digunakan. Kita gunakan dulu jaslabnya ya. Kita rapikan dulu posisi duduknya. Oke, kita akan mulai. Namun sebelum itu, Bapak lihat di sini, Abiu, kayaknya Abiu lupa ya. Kita ingat nggak peraturan kelas hari ini? Tidak boleh bawa tempat minum ya. Minumnya boleh disimpan di luar dulu. Ya, nanti kalau haus, rekan-rekan yang lain juga sama ya. Kalau misalnya haus, boleh keluar dari lab dulu. Kita biasakan di lab ini kondisinya steril. Oke, terima kasih Abiu. Boleh silakan dulu. Nah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas, baik, boleh tolong pimpin doa terlebih dahulu. Semuanya mohon dipimpin. Silakan. Sebelum kita belajar fisika pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih, baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Coba kita cek dulu ininya, pakaiannya, sepatunya sudah lengkap itu. Asal kenapa pakai sendal? Bapak, saya ingin pakai sendal, kaki saya. Oh, kaki luka ya? Udah luka ya? Nah, kita doakan sama-sama mudah-mudahan lekas sembuh ya, supaya. Amin. Baik, kita akan yang disebutkan namanya, nanti sama Bapak disebutkan namanya. Kita coba cek dulu perasaan kalian hari ini. Wah, gimana coba perasaan kalian hari ini ya? Baik, kita akan cek dari kelompok 1 ada Suhardin. Gimana perasaannya? Excited. Good. Selanjutnya Shakira. Silakan pilih perasaannya hari ini. Happy. Oke, good. Terus kemudian Askia. Happy. Husni. Happy juga. Asik. Confident. Oke, lagi percaya diri banget ya. Selanjutnya kelompok 2 ada Sipa. Sipa. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah happy. Makailah, bagaimana perasaannya? Excited. Kemudian Hilya, gimana perasaannya? Excited juga. Baik. Excited sekali.
Silahkan yang lain, apa itu gaya? Antara dua benda. Boleh, Pak, interaksi antara dua benda, betul ya? Karena di situ ada benda yang lebih diem ya, kemudian kita dorong. Oke, good. Jadi gaya itu, masih ingat ya, adalah interaksi, hasil interaksi dari dua buah objek. Bisa kita tarik, bisa juga kita dorong ya, tarik dorong ya, tarik ulur. Siapa yang suka ditarik? Ya, jangan tarik dorong. Nah, ada yang masih ingat nggak jenis-jenisnya ada berapa macam? Kalau yang sehari-hari ada gaya? Normal. Coba Bapak kasih tunjuk gambar. Ini gambar apa gaya? Good, ini gaya. Normal, good. Ini gaya apa? Tangan kali, good. Satu lagi. Good. Oke, berarti masih ingat ya? Kalau masih ingat ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian nih ya, Bapak punya satu video ya hari ini. Coba kalian perhatikan dulu video yang akan Bapak tampilkan. Bisa. Kira-kira dari perlu diulang nggak video? Cukup ya. Dari video ini menurut kalian ada terbesit pertanyaan, kira-kira apa yang membuat kalian terbesit untuk bertanya dari video? Ada yang Pak. ya? Sasa? Pak, maaf izin bertanya. Iya. Kenapa barangnya jatuh? Kan banyak bowling dulu ya? Harusnya bowling dulu ya biasanya. Iya. Kenapa menurut saya bowling dulu? Iya. Kenapa bowling dulu? Kenapa nggak bareng gitu ya? Iya, iya. Oke, harusnya kan bowling dulu. Oke, good. Pertanyaan bagus. Siapa lagi yang? Saya Pak. Aska ya? Yang bertanya ini asa saya pernah nyobain tapi asa itu duluan yang merah duluan yang turun Harusnya yang mana duluan ya? Iya. Kenapa ini bareng gitu kan ya? Iya. Oke, ada lagi kira-kira yang masih bingung? Yang masih ini? Wah, ini saya masih penasaran ya. Itu di mana, Bapak? Ini? Oh iya, ini tempatnya di mana ya? Oh iya, ini tempatnya di mana ya? Kita akan jawab ini nanti ya. Oke, biar kan kalian penasaran dulu, kita akan jawab ini setelah kita akan praktekkan nanti. Jadi dari video ini terbesit pertanyaan yang tadi termasuk ini, Bapak ingin tanya apa ya? Kira-kira ya kan kemarin kita belajar salah satu gaya berat ya. Itu kan ada pengaruhnya dengan gaya berat ya. Harusnya ya barengan kan? Harusnya nggak bareng ya. Harusnya apa dulu? Bowling dulu. Oh, itu kenapa bareng ya? Nah, kita akan bahas di sini. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui besar gaya berat benda yang berbeda masa? Kira-kira bisa nggak kita tahu cara mengukurnya? Ada nggak alat ukurnya? Ada ya. Nah, apa itu alat ukurnya? Belum tahu. Sudah ada di depan ya. Nanti kita gunakan ya. Kemudian yang kedua, coba lihat. Kira-kira kalau masa bendanya beda, apa yang akan terjadi? Menurut kalian kira-kira masa bendanya kalau beda apa gitu? Masa jatuhnya beda, kemudian apa lagi? Daya tarik gravitasinya gimana? Lebih cepat. Oke, kalau masanya beda ya. Coba sekarang pertanyaan yang ketiga. Kalau misalnya kita ukur gaya berat, yang satu di permukaan di pantai, satu lagi di gunung, beda nggak kira-kira? Beda. Apakah iya? Beda. Harusnya beda. Makin jauh ke bumi. Oke, baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan coba ya. Hari ini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran setidaknya. Kita akan bahas setidaknya dua ya. Yang pertama kita akan sama-sama coba ukur gaya berat. Gimana cara ukur gaya berat dengan presisi ya. Kemudian yang kedua, kita akan coba bandingkan dengan rumus. Baik, kita udah hitung rumus gaya berat. Ada yang masih ingat rumus gaya berat? W sama dengan M kali G ya. M-nya apa tuh? Kita coba buktikan sama nggak, benar nggak nih? Ya. Nah, selain dua tujuan pembelajaran ini, kira-kira ada terbesit di kalian nggak? Pak, saya ingin belajar tambahan atau misalnya punya tujuan yang lain. Oke. Pak, kira-kira ya, karena kan kalau misalnya kita belajar perlu manfaat ya. Nah, betul. Nah, kira-kira manfaat dari belajar gaya ini itu apa? Oke, gaya berat itu apa Di gitu ya? kehidupan sehari-hari itu pentingnya apa? Oke, berarti Ranka ingin tahu manfaat dari gaya berat ini di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, Ranka, baik. Kita akan tambahkan tujuan pembelajaran ya sesuai dengan yang kita
pelajaran? Cukup 3 aja. Oke. Apa ini dulu ya? Ini tambahkan satu lagi. Manfaat ya. Ya benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita nanti coba akan cari ya, apakah pasti segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya ya. Tapi apa manfaat dari gaya berat kita sama-sama coba. Oke. Terima kasih Raka, saran dan masukannya bagus sekali. Selanjutnya, nah ini kita akan belajar dengan cara inquiry. Ini langkah-langkah ya. Langkah-langkah belajar inquiry setidaknya ada 8. Yang pertama nanti Bapak akan minta kalian untuk sama-sama kita merumuskan pernyataan, pertanyaan atau masalah. Dia akan ada masalah, kemudian kita susun hipotesisnya. Kemudian nanti kita sama-sama akan rancang seperti apa investigasinya. Kemudian yang keempat kita akan kumpulkan data melalui praktik. Kemudian yang kelima kita akan analisis dan interpretasi data. Yang keenam kita akan simpulkan penyelidikan hari ini. Dan nanti Bapak akan minta kalau sempat semuanya, kalau tidak mungkin kita akan ambil perwakilan kelompok untuk presentasi. Kemudian yang ke-8 kita akan refleksi dan evaluasi. Baik. Dan selanjutnya ada 4 poin yang akan Bapak nilai hari ini. Yang pertama penilaian sikap, gitu ya. Penilaian sikap di sini Bapak akan nilai dari sikap teliti dan hati-hati. Ya, karena saat pengukuran kalian harus teliti, hati-hati dan konsentrasi. Gitu ya. Kemudian yang kedua kita akan Bapak akan nilai kinerjanya, praktiknya. Apakah cara menggunakan alatnya sudah sesuai atau belum? Kemudian yang ketiga Bapak akan lihat dari pengisian LKPD-nya, ketika LKPD yang kalian isi Bapak akan nilai. Kemudian dan terakhir adalah penilaian presentasi. Kalau yang tidak perlu sekarang, insya Allah nanti di pekan selanjutnya kita akan presentasi. Tapi hari ini akan ada satu kelompok yang presentasi. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran ya, kita masuk mulai praktek hari ini. Ada yang mau bertanya Bu? Tidak? Tidak apa-apa. Kita akan mulai. Mari kita eksperimen. Oke, langkahnya seperti apa? Nih lihat. Kalian masing-masing kelompok akan Bapak sediakan 2 kaca pegas dan balok. Ya. Nanti baloknya boleh kalian ikat pakai tali. Talinya ini boleh kalian potong dulu masing-masing. Nah sekarang silakan perwakilan kelompok untuk ambil alat-alatnya di depan. Silakan. Orang dikit ini hilang.
Oh ya Pak. Nanti masa bendanya kalian buat pakai neraca digital ya. Jadi Baik, Pak. Ukur dulu atau yang mana ya? Yang ini sih tapi belum. Kamu enggak? Ini enggak. Apa ini? Kita cuma butuh 3. ya 3 aja. Yang kalian butuhkan 3 aja. Yang itu udah nyala. Apa kuningan? Kuningan berat banget. Coba pakai. Udah 70,5 kali 10 pangkat min 3. Ya udah nggak usah dikonversi 0,0 lah ya. Langsung 10 min 3 nya. Nah, dong, yang sudah bisa melakukan pengukuran Berapa sih? Naik ke 3 ya? nomor dulu 0,2. Kalau yang ini bacanya lurus, jadi pandangannya lurus ke sini. Nggak boleh paralel. Cibakuk TC. Di mananya? Nih. Ya, silakan diterusin. Ambil di sini yang PPD-nya. Tidak salah, iya sebanding ya. PPD-nya sambil PPD-nya bawah. Yang lupa yang PPD-nya Selalu sebanding. ya. Buat pengumpulan data itu berupa foto ininya atau ditulis lagi di satu yang pengumpulan data Mana yang mana? ini. Pengumpulan data. Oh, sebentar. Berapa? Menyusun hipotesis gaya berat suatu sebanding dengan Bos bisa jadi Kalau sama casingnya ada? Enggak sama casingnya. Lah, kok bisa? Sudah dibagi-bagi, sekarang dibagi kelompoknya akan presentasi. Baik, Bapak kasih kesempatan, waktunya sudah habis. Terima kasih sudah melakukan praktikum. Mari kita lihat kelompok mana yang kira-kira siap lebih dulu untuk presentasi. Good. Kelompok 2 ya. Boleh. Mau pakai dari HP kalian presentasinya? Share screen dari laptop. Oke, boleh dipersilakan kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk mengutarakan dan mendiskusikan kembali dengan teman-teman semua hasil apa yang sudah kita diskusikan dan apa yang sudah kita coba untuk teliti. Oke, next. Nah, yang pertama itu ada urusan masalah. Pertama, bagaimana hubungan antara masa muda dan gaya berat yang dialami benda tersebut. Yang kedua, apakah gaya berat selalu sebanding dengan masa muda? Dan yang ketiga, apakah gaya berat yang diukur akan sama jika pengukuran dilakukan di tempat yang berbeda? Next. Ini ada menyusun hipotesis. Yang pertama ada gaya berat suatu sebanding dengan makin besar masa muda, semakin besar gaya berat yang dialami benda tersebut. Terus alasannya yaitu berdasarkan proses gaya berat, weight and quality, gaya berat adalah hasil kembali massa dengan kecepatan gravitasi. Jika massa meningkat, gaya berat itu akan meningkat jika kecepatan gravitasi meningkat.
gram, terus yang kedua itu ada aluminium, ada 61,5 gram, terus yang ketiga itu oh ya besi. Besi di nomor 1. Oh ya besi yang 61, maaf. Dan yang terakhir ada aluminium, ada 21,5 gram. Nah, caranya memastikan bahwa alat neraca pedasnya dalam kondisi nol sebelum memulai. Lalu menggantungkan benda ini yang membalas semangat minimum untuk menentukan masa pada neraca pedasnya. Terus mencatat pembacaan daya berat yang terukur, mengulangi langkah 2 dan 3 untuk benda-benda dengan masa yang berbeda. Yang kelima mencatat, lalu menuliskannya di tabel. Oke, Yes. Oke. Nah, di sini ada mengumpulkan data-data. Nah, dia tadi dari eksperimen yang kita lakukan, kita ini menghitung masa si pedasnya yang tadinya kita udah sampaikan dengan 10,3 semuanya. Terus ini kayak berapa sih pengukurannya, jadi kita untuk pakai neraca pedas. Nah, ini tembaga didapat 0,7 Newton, terus besi 0,6, aluminium 0,2. Jadi kita percobaannya. Nah, jadi di sini ada perbagian gaya berat hasil pengukuran dan juga gaya berat hasil perhitungan yang kita dapat perhitungan. Nah, di sini ada tembaga ini masih dapat tadi langsung dapat 0,7 Newton. Nah, ketika kita hitung hasilnya nggak terlalu beda jauh, cuma ini ada ini bakal perhitungannya ya. Nah, terus aluminium 0,2 bisa juga sama, tidak terlalu juga 0,21 Newton bisa perhitungan. Nah, ini yang bisa juga ketika diukur 0,6 Newton masih dihitung 0,015. Yes. Nah, di sini teman-teman kita dapat menganalisis dan mengimplementasikan data-data tersebut. Nah, di sini kita bisa baca analisis yang kita dapat berdasarkan data. Terlihat gaya berat bertambah seiring penambahan massa. Perbandingan gaya berat dengan massa menunjukkan pola yang linear, di mana gaya berat meningkat secara langsung sebanding dengan massa. Jadi secara artian kalau misalnya massanya meningkat, itu tuh gaya beratnya pun akan meningkat. Nah, interpretasi yang kami dapatkan di sini hal ini sesuai dengan rumus W sama dengan M dikali G, yang dimana W adalah weight, yaitu gaya berat, terus M adalah massa, dan G adalah gravitasi, yang menunjukkan bahwa gaya berat sebanding lurus dengan massa dengan kecepatan gravitasi sebagai faktor pengalih. Nah, di sini kita menggunakan gravitasi berapa? 10. Kita pakai 10. Ya, 10 meter per second. Next. Sama seperti yang disampaikan data tadi, jadi hasil data yang terlihat bahwa gaya berat bertambah seiring bertambahnya massa juga. Jadi semakin besar gaya, maka semakin besar pola gaya yang dialami oleh benda tersebut ketika benda pada kecepatan gravitasi yang sama. Oke, kita masuk ke dalam sesi selanjutnya. Oh, sudah ya. Nah, oke, mungkin sesi selanjutnya kita kayaknya jawab ini adalah sesi diskusi karena hasil penelitian kita akan ditanyakan oleh semua. Mungkin ada yang ingin bertanya, jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya, dipersilakan teman-teman. boleh, silakan, bebas saja. Silakan siapa yang menanggapi atau yang ingin bertanya tentang data. Apakah sama dengan yang kalian lakukan? Semakin besar masanya, semakin besar gaya beratnya, apakah sama? Sama ya, kurang lebih sama ya. Mungkin ada yang beda, saya beda sih, gravitasinya beda. Mungkin ada. Tidak? Tidak ada? Baik, tidak ada. Terima kasih. Kakak boleh ditutup. Oke, Terima kasih. mungkin sekian teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir hingga kesimpulan. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raka dan kawan-kawan, Raka, Julia, Bain, Makai, dan Siva. Oke, alat-alatnya boleh kalian rapikan lagi. Kita sekarang akan masuk di sesi terakhir di pembelajaran kita kali ini. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan praktikum? Bagaimana rasanya? Kalau menurut sendiri? Penasaran juga. Jadi penasaran dengan ngukur yang lain ya? Tadi ada yang sampai ngukur handphone. Ada yang diukur dulu ya handphone ya. Baik, kita akan Bapak akan ngajak kalian kira-kira coba ada yang bisa mau input di
hari ini kita dapat apa aja sih? Hari ini kita dapat pelajaran apa? Coba ada yang mau menyimpulkan dari kesimpulan? Kesimpulan yang pertama Oke, saya kira. kesimpulan Ya, boleh. dari gaya berat suatu benda adalah yang disebabkan oleh gravitasi dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan M kali G. Oke, yang tadi ya. Di mana V merupakan berat dan M merupakan massa dan G adalah gravitasi, di mana gravitasi di permukaan bumi umumnya menggunakan 10 meter second kuadrat. Jadi semakin besar massa benda, semakin besar gaya yang dirasakan. Oke, sip. Oke, terima kasih. Jadi tadi W sama dengan M kali G. Tepuk tangan dulu buat ada lagi yang mau? Terlebih boleh, terlebih. Ya, silakan terlebih. Penyembohan sekaligus kayak menjawab pertanyaan tadi Pak, yang 3 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan tadi, silakan terlebih. Ya, satu pertanyaan itu karena itu gaya berat bakal berubah kan kalau masanya berubah. Nah, saya jawab Pak. Oke, gimana? Berubah. Ya, Berubah. Karena tadi barangkali yang dikatakan oleh Sakit apa? Jadi kalau masanya itu kan masanya sebanding dengan gaya berat. Jadi kalau masanya lebih berat, masanya kalau masanya besar, berarti gaya berat juga besar. Kalau masanya kecil, berarti gaya berat juga kecil. Mengikuti dengan sebanding dengan masanya. Dengan masanya ya sebanding. Tapi percepatannya konstan ya. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Kevin. Selanjutnya ada lagi satu lagi yang mau jawab. Atuh boleh, atuh silakan atuh. Gimana? Pertanyaannya tuh kalau kita mengukur benda di tempat yang berbeda itu kira-kira sama enggak? Iya. Dari yang aku baca beda Pak. Beda. Oke, gimana? Misalnya kita tuh mengukur di tempat di atas gunung. Di atas gunung tuh bendanya akan semakin ringan Pak, karena ada perbedaan kecepatan gravitasi di seluruh. Lalu juga selain itu di kutub juga kecepatan gravitasi itu akan semakin berat Pak, dibanding kalau kita Oh, kalau di kutub lebih berat dibanding di tidak. Kenapa tuh, Bang? karena ada karena memang ada magnetnya. Oh iya, dekat ke kutub utara ya, di kutub ya. Oke, dekat ke utara. Di ekuator itu di sana lebih berat walaupun benda itu sama. Oke. Nice, kita dapat informasi baru dari buat apa? Terima kasih. Berarti kita di geografi bahasnya setelah ini ada geografi. Oh, nah, nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bu Vera ya bagian geografi. Berarti kalau semakin kutub ya, dekat kutub ternyata masanya juga ya, gaya gravitasinya juga akan makin bertambah ya, akan semakin tertarik. Oke, terima kasih untuk 3 orang ini. Mantap sekali untuk yang sudah menyimpulkan hari ini. Terima kasih. Nah, Bapak juga akan menyimpulkan dari keseluruhan yang tadi kalian laksanakan ya. Jadi hari ini memang betul kita melaksanakan perhitungan tentang gaya berat. Betul, gaya berat bisa diukur menggunakan apa? Neraca pegas. Ya, ini neraca pegas, bukan neraca utama. Neraca Hawiyah. Tidak. Neraca pegas ya yang kita gunakan untuk mengukur gaya. Dan tadi katanya gaya sebanding dengan massa. Kalau massanya besar, gaya besar. Massanya kecil, gayanya kecil juga ya. Oke, jadi sebanding ya, berbanding lurus. Dan tadi juga kita dapat informasi kalau semakin tertutup, maka akan semakin berat ya. Nah, yang belum terjawab adalah kira-kira tadi yang Ran tanyakan manfaat. Ada yang nyari nggak tadi manfaat? Manfaat apa yang bisa kita dapat dari gaya berat? Kira-kira ngapain sih kita belajar gaya berat buat apa di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ada yang nyari kita? Abiu, oke, Abiu boleh. Gimana Abiu? Abiu nyari searching. Oh, oke, boleh Abiu. Tadi menjawab pertanyaan. Untuk manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada kayak menjaga benda di permukaan tetap sedikit itu. Kenapa kita bisa tetap berjalan di permukaan bumi itu karena adanya derajat gravitasi yang besar di bumi, sehingga kita mencegah kita melayang dan tetap menjaga keseimbangan. Oh iya benar. Makanya kenapa di luar itu nggak seimbang ya kalau jalan ya. Oke, yang kedua gimana? Yang kedua, mendukung pergerakan benda. Gravitasi memungkinkan benda yang dilempar ke atas itu buat jatuh lagi ke bawah, sehingga penting. Ya, jadi
kita bisa tahu dia ada gaya berat itu, karena kalau ada gaya berat kita nggak bisa duduk dengan nyaman gitu ya. Iya, kita nggak bisa duduk melayang gitu ya. Ada lagi nggak, Bi? Ada lagi? Selanjutnya memudahkan aliran air. Gravitasi itu bikin air itu mengalir dari tempat yang tinggi itu turun ya. Oh iya, betul. Air mengalir dari atas ke bawah. Siklus air, irigasi dan terjadi air. Oke. Mantap. Makanya ada irigasi. Kenapa kita bisa minum ya? Kalau nggak ada gravitasi, nggak ada daya berat, berarti kita minum melayang lagi ya, keluar. Lagi makan sop gitu ya, enak-enak sop keluar. Nah, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Allah telah ciptakan adanya gaya berat, adanya gaya berat untuk kehidupan. Baik, teman-teman semua, terima kasih telah sama-sama kita belajar hari ini. Bapak sangat apresiasi kalian semua luar biasa, ya, mantap. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di pekan depan. Nih, materinya apa sih? Pekan depan kita akan masuk ke materi yang baru. Apa itu materi yang baru? Nih, Bapak kasih covernya dulu ya. Dynamic rotation, dinamika rotasi, reason for an object to rotate. Kalau hari ini kita belajar kenapa benda bergerak, kalau minggu depan, pekan depan kita akan belajar kenapa benda berputar. Ya, rotasi. Karena ada sebuah lirik mengatakan untungnya bumi masih berat. Apa siapa itu? Baik, kita tutup hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan istighfar barangkali kita ada kesalahan. Dan doa kepada Subhanallah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang belajar. Kenapa senang? Kalian sekali luar biasa, didoakan cita-citanya.